Gubernur Kalimantan Selatan lantik anaknya sendiri jadi komisaris Bangkalsel. Hartanya mencapai 913 miliar. Wow, 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 wow. Tolong jangan belikan saya mobil baru. Itu aja. Jangan belikan saya mobil baru ke Pak PJ. Jangan, nggak usah. Saya juga punya mobil, sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih dimanapun kalian berada, semoga senantiasa selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ini sangat menarik teman-teman untuk kita lihat dan kita dengarkan bersama-sama. Beda jauh sekali dengan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Wah. Sosok Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi tidak mau dibelikan mobil dinas yang baru. Cukup pakai mobil pribadi Kang Deddy sudah cukup. Kenapa? Karena Kang Deddy mempunyai pemikiran biarkan dana yang untuk beli mobil dinasnya untuk kepentingan rakyatnya, untuk kepentingan pembangunan jalan, pembangunan rumah-rumah masyarakat yang memang perlu dibantu oleh Kang Deddy Mulyadi. Itulah sosok pemimpin Gubernur Jawa Barat. Tapi anehnya ini beda dengan Gubernur Kalimantan ini teman-teman. Di awal cuplikan tadi teman-teman bisa mendengarkan kan ya. Lebih baik kita simak terlebih dahulu video berikut ini. Jangan di skip agar tidak gagal paham. Yuk kita simak videonya. Tolong jangan belikan saya mobil baru. Itu aja. Jangan belikan saya mobil baru ke Pak PJ. Jangan, nggak usah. Saya juga punya mobil, sudah cukup. Nggak usah lagi. Jadi jangan identik setiap pemimpin baru mobil baru. Jangan. Belanja mobil barunya kalau sudah dianggarkan untuk belanja jalan atau rumah rakyat miskin di Jawa Barat, kita ubah, jangan diubah. Kalimantan Timur adalah ibu kota Nusantara. Kalimantan Timur adalah miniatur daripada Indonesia. Tamu daripada Kalimantan Timur itu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga adalah dari global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Mobilnya ada di Jakarta. Iya, mobilnya di sini nggak ada. Mobil saya mobil pribadi. Jadi kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mohon doanya agar kita tetap dikuatkan, kita menjalankan amanah. Terima kasih. Kalau untuk efisien, saya rasa nggak efisien ya, 160 juta per bulan itu. Silahkan aja dikali kontraknya itu berapa? 3 tahun ya? Per 3 tahun ya. Kalau 3 tahun kali 160 juta itu kan nilainya jadi 5,7 miliar lebih ya, 5,7 miliar lebih. Sedangkan harga mobil itu kisarannya hanya 3 miliaran lebih aja, 3 miliar lebih sampai 4 miliar lah paling mahal. Gitu. Jadi kalau dibilang efisien ya nggak efisien. Ya kita mau nilai efisien dari mana? Efisiennya misalnya dari dibilang bahwa servis sudah ditanggung. Loh, servis itu berapa tahun sekali sih? Dalam 1 tahun itu paling maksimal servis 2 kali. Servis berkala ya kan. Kalau servis mobil Eropa itu, karena kebetulan kita juga di perusahaan juga ada ya, di punya mobil-mobil yang diservis, yang manggil orang servis ke sini itu 2.500.000 sampai 5 juta sekali datang. Karena kan itu cuma ganti oli aja. Karena mobil baru ya, kalau kita bicara mobil baru, itu ganti oli aja kan, ganti oli sama mungkin cek-cek yang lain, cek-cek yang lain-lain lah. Tapi ya nilainya sekitar segitu, paling mahal 5 juta paling mahal kalau manggil dari luar itu. Nah terus apa lagi? Ban misalnya, ban itu kan baru diganti sekitar 35.000 km. Jadi 35.000 km baru bannya ganti, ya kan? Siapa lagi? Asuransi itu kisaran 20 sampai 25 lah. Ya, let's say 30 lah, 30 juta per tahun. Ya kan, kalau asuransi all risk misalnya. Pajak itu kalau harga mobilnya 3 miliar, itu kali 1,5% maksimal itu hanya sekitar maksimal 60 juta. 60 juta per tahun. Jadi kalau dihitung-hitung mungkin 60 juta tambah biaya servis 2 kali, kalikan aja 10 juta atau 20 juta deh. Ya kan? 60 juta tambah 20 juta 80 juta. Ya, apalagi misalnya servis. Sudah tadi ya, Dok? Sudah. Spare partnya mungkin. Nah, spare part apa mau diganti? Mobil baru. Berarti 80 juta ya setahun. 80 juta setahun. Kurang lebih segitu ya. Maintenance sama asuransi, pajak, ya anggaplah 100 juta lah. Maintenance-nya. Anggap 100 juta lah.
per tahun ya, bagi 12. Ya kan sekitar 8 jutaan aja per bulannya untuk biaya maintenance-nya. Gitu. Lagi kan itu mobil dinas ya yang dipakai untuk mobil tamu Pak. mobil tamu. Apalagi mobil tamu, emang tamu tiap hari datang. Ya. Kan nggak datang, nggak tiap hari juga datang kan tamu kan. Ya kalau sekarang lagi viral ya masalah mobil dinas. Ya saya rasa bukan hanya dari DPR aja yang menyoroti, mungkin dari eksekutif juga pasti akan berbenah lah. Mungkin kita lihat nanti ini kan udah mau lebaran, pasti konsepnya terpecah-pecah terkait masalah lebaran. Ya mungkin setelah lebaran mungkin ada bagaimana tindak lanjut terkait mobil itu. Tapi yang pasti ya cukup menghebohkan juga dengan sewa 160 juta per bulan itu. Karena ya harusnya kan bisa beli ya. Kalau saya sih beli mendingan, karena kalau beli kita tadi ongkos operasionalnya 100 juta per tahun, terus mobil itu jadi hak milik kita. Nah kalau misalnya sewa kan 5,7 miliar nih misalnya selama 3 tahun, mobilnya kan kembali ke pemilik, ke si yang penyedia rental itu, bukan ke pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah kembali ke pemerintah daerah kan bisa dilelang lagi. Pasaran mobil itu masih 2 miliaran kok secondnya. Second umur 3 tahun ya, itu sekitar 2 sampai 2,5 miliar harga secondnya mobil itu. Jadi masih dapat untung Pemkotnya, pemerintahnya itu. Nah tinggal yang Pak Wali Kota nih seperti apa nih langkahnya untuk artinya Ke depan. meredam atau menyelesaikan problem ini gitu loh. Karena ini kan sudah jadi isu nasional juga kan, saya lihat di media-media nasional sudah muncul juga gitu terkait. Gimana teman-teman? Fantastis banget itu, nominal sampai miliaran hanya untuk sewa mobil buat pejabat, buat mobil dinasnya. Ngeri negara ini ya, ngeri. Saat ini kondisi rakyat yang banyak masih kesusahan, masih kekurangan, seharusnya kan berpikir bagaimana ya setidaknya untuk dialokasikan kepada masyarakatnya kembali. Jangan hanya mobil aja harganya sampai segitu teman-teman. Nilainya itu sampai miliaran. Ngeri banget teman-teman. Ya, sangat ngeri. Beda sekali dengan Gubernur Jawa Barat. Jauh sekali, tidak ada sama sekali itu ya. Kang Deddy malah tidak mau untuk dibelikan mobil atau disewakan mobil baru untuk dinas. Lebih baik Kang Deddy memilih memakai mobil pribadi Kang Deddy Mulyadi, agar anggaran yang untuk diberikan mobil atau sewa mobil itu untuk kepentingan masyarakatnya. Ini loh sosok pemimpin yang harus dicontoh oleh pemimpin-pemimpin yang lain. Jangan nyinyir terhadap Kang Deddy Mulyadi. Banyak senggolan terhadap Kang Deddy Mulyadi yang mengatakan Kang Deddy Mulyadi adalah gubernur konten. Tapi hasilnya ada Kang Deddy Mulyadi teman-teman. Bahkan masyarakat Jawa Barat sangat senang sekali. Saya sendiri bukan orang Jawa Barat, sangat kagum dan sangat senang sekali mempunyai pemimpin. Berharap mempunyai pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi. Luar biasa Kang Deddy Mulyadi. Jauh-jauh teman-teman. Baik teman-teman, kita simak video kelanjutannya. Gubernur Kalimantan Selatan lantik anaknya sendiri jadi komisaris Bangkalsel. Hartanya mencapai 913 miliar. Wow. Ini namanya nepotisme terang-terangan. Apa dong sebutannya kalau bukan nepotisme? Apa? Giveaway atau undian atau hadiah atau reward. Ya, inilah negeri kita yang tercinta ya. Kekuasaan itu hanya untuk orang-orang kaya ya kan. Dan kekayaan negara hanya untuk para penguasa, para pejabat negara, bebas mau ngapain aja. Coba saya menjadi anaknya gubernur ya, sudah jadi apa saya ini ya. Enak zaman sekarang ini ya, kalau punya orang tua di pemerintahan, orang tua pejabat, bebas mau ngapain, mau jadi apa aja, bebas, nggak ada yang larang. Bentar, takut ini Intel mungkin, udah deh, Intel ini. Ini orang kok
hari semakin melebarkan sayapnya untuk membentuk dinasti yang kuat. Kemarin kakaknya jadi apa, adiknya jadi apa, terus istrinya juga jadi apa. Banyak banget guys. Ada yang DPRD, ada yang jadi wali kota, ada yang jadi bupati. Nah sekarang nih keponakannya nih, aduh, jadi kadin termuda di Kaltim guys. Wah, terus masyarakat Kaltim kalian kemana aja? Pertanyaan saya itu, kalian tuh kemana aja? Kok mau gitu loh disetir oleh satu dinasti tertentu? Mau apa? Kalimantan mau jadi hak milik dia semuanya, dikuasai dari A sampai Z gitu. Please, bergerak dong masyarakat Kaltim. Protes. Jangan kayak begitu. Jangan sampai semuanya dimonopoli oleh satu keluarga. Dulu pernah loh terjadi hal ini tuh kalau nggak salah di Banten. Pernah begitu. Dari A sampai Z itu keluarganya dia semuanya. Kalian tahu lah pasti pokoknya yang orang-orang Banten. Karena saya merasakan, saya pernah tinggal di Banten. Guys, itu sampai sekarang pun begitu. Namun, ada nggak efek atau dampak yang terjadi untuk di daerahnya tersebut? Tidak ada yang signifikan. Dari dulu, dari tahun 80-an saya tinggal di sana, sampai detik sekarang anakku tinggal di sana, tidak ada perubahan yang sangat menonjol, tidak ada. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah di Kaltim sama seperti itu? Katanya banyak jalan lubang-lubang dan sebagainya. Masyarakat pun miskin dan sebagainya. Padahal Kaltim itu adalah daerah yang sangat kaya. Jadi ngapain aja tuh para pejabat itu? Ngapain pertanyaannya? Memperkaya diri sendiri dan keluarganya gitu? Mengeruk semua apa yang ada di Kaltim. Yuk bergerak, yuk. Supaya apa? Untuk mencerdaskan masyarakat Kaltim itu sendiri. Ya, kalian cerdas. Pasti kalian bisa. Dengan cara apapun, yang penting legal. Yang penting mengikuti koridor. Ya, jangan anarkis. Tapi kalian harus benar-benar tegak lurus untuk memasyarakatkan masyarakat Kaltim dan mensejahterakan itu semua. Jangan mau dibodohi oleh orang maruk akan duit dan kekuasaan. Salam, Lita Gading. Pak Prabowo, Mendagri ini di bawah Mendagri ya. Tolong dipantau hal ini. Ya, kalau enggak saya yang akan mengusut semuanya. Salam, Lita Gading. Ciriin, ini gue. Kalau mobil Defender itu sewa dan itu mobil tamu, bukan mobil wali kota. Tapi memang biasa saya pakai, sekali-sekali saya pakai. Pertanyaannya, kenapa nggak beli? Kan bisa jauh lebih murah. Lah, waktu mau beli itu duitnya nggak ada. Saudara, di tengah ramainya isu mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur senilai 8,5 miliar yang jadi sorotan, kini giliran Andi Harun, wali kota Samarinda yang menggunakan mobil dinas yang disewa 160 juta rupiah per bulan selama 3 tahun. Mobil dinas ini digunakan wali kota Samarinda Andi Harun dengan biaya sewa 160 juta rupiah per bulan. Mobil disewa sejak tahun 2023 hingga November 2026 mendatang. Jika ditotal selama 3 tahun, maka nilai sewa mobil mewah ini mencapai 5,7 miliar rupiah. Kepala Bagian Umum Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Samarinda, Dilan, menyatakan dirinya tidak mengetahui alasan mobil tersebut dipilih untuk menjadi mobil dinas. Kini mobil mewah itu telah dilaporkan ke kantor Inspektorat Kota Samarinda untuk pemeriksaan berkas pengelolaan kendaraan. Sewanya itu sudah seperti yang saya sampaikan kemarin, itu sekitar 160-an juta per bulan. Itu kita anggarkan itu di tahun 2022 dan kontraknya itu di tahun 2023 selama 3 tahun sampai 2026. Karena dari PT Indoren itu hanya minimal itu harus 3 tahun. Pertanyaannya, kenapa nggak beli? Kan bisa jauh lebih murah. Lah, waktu mau beli itu duitnya nggak ada. Bapak Wali Kota, kalau memang nggak ada duitnya, kenapa Bapak bisa sewa mobil 160 juta per bulan? Dari 2023 hingga totalnya 7,3 miliar. Itu sebulan 160 juta. Nggak ada duitnya katanya. Itu dibelikan mobil, udah dapat Avanza, Pak. Udah enak tuh, nggak nyewa.
Itu totalnya loh 7,3 miliar. Kalau dibelikan mobil baru itu dapat Innova sekitar 14 mobil, Pak. Bilang nggak ada duitnya, tapi habis 7,3 miliar itu gimana konsepnya, Pak? Aduh, bilang aja Pak, pengen gaya, pengen koya-koya, pengen nikmati duit rakyat, pengen gaya di atas penderitaan rakyat. Pak, kalau memang Bapak nggak mau gaya, beli Innova aja cukup Pak. Innova berapa sih, 500 juta Pak? Atau enggak Fortuner kalau memang mau ke jalan-jalan yang rusak 800 juta. Ini kok miliaran itu sewa lagi Pak? Nggak ada wujudnya. Kalau sudah sewanya ya dibalikin. Ya benar juga. Kalau habis sewanya dikembalikan, tapi uangnya nggak kembali. Kan eman banget teman-teman ya. Miliaran loh teman-teman. Waduh, jauh-jauh teman-teman. Jauh sekali. Ya mudah-mudahan para pejabat kita, pemimpin-pemimpin kita bisa lebih meminimalisir anggaran-anggaran yang untuk mobil-mobil dinas tersebut. Supaya untuk bisa dialokasikan dananya kepada masyarakat, kepada jalan untuk pembangunan, membantu rakyatnya sendiri. Supaya apa? Rakyat kita ini sekarang kesusahan. Mencari makan itu susah. Ya kan teman-teman ya? Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apakah setuju untuk disewakan mobil atau lebih baik untuk rakyat semuanya? Mudah-mudahan ini menjadikan pembelajaran buat kita semuanya. Dan mudah-mudahan ini didengar oleh para pemimpin-pemimpin kita, para pejabat-pejabat kita. Agar melihat betul kondisi masyarakat yang ada di sekitarnya, supaya untuk segera dibantu dan lebih baik dananya itu untuk kepentingan masyarakat sekitar. Terima kasih, jangan lupa tulis pendapatnya di dalam kolom komentar. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.